Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Puspita Hasri dengan NPM 10120350E, perwakilan dari kelompok 2 kelas E3, dengan judul menganalisa penyalahgunaan teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama dari jurnal kelompok kami, yaitu abstrak. Abstrak merupakan bagian dalam jurnal untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Maksudnya di sini adalah untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Pada abstrak di sini adanya mengutip poin yang paling penting di setiap bagian dalam jurnal. Dan di sini saya akan menjelaskan abstrak bagian dari kelompok kami, yaitu perkembangan manusia seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, terutama bidang teknologi informasi yang menjadikan manusia memiliki ketergantungan pada dunia teknologi, yakni media sosial dan internet. Sehingga masyarakat perlu waspada dan sadar akan efek negatif terhadap kemajuan teknologi tersebut. Karena dunia internet tidak dapat lagi dikatakan dunia maya. Internet mempunyai dampak nyata terhadap kehidupan dan ada konsekuensi hukumnya. Dalam komunikasi informasi yang dikeluarkan baik orang per orang maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik dapat dibaca oleh banyak orang maupun kelompok dan dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran, bahkan tindakan seseorang maupun kelompok. Di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami yaitu dengan cara mengisi kuesioner menggunakan Google Form. Google Form yaitu layanan dari Google yang memungkinkan untuk membuat survei tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan. Dalam keadaan pandemi seperti saat ini, dengan memberikan pertanyaan mengenai topik pembahasan yang di-share melalui media sosial, dapat mempercepat dan mempermudah mengetahui hasil survei penelitian dan tanggapan orang-orang mengenai materi hasil dan pembahasan jurnal. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Pada kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini, tidak hanya memberikan dampak yang positif, tetapi juga memberikan dampak yang buruk. Penyampaian akan informasi begitu cepat, di mana setiap orang telah dengan mudah memproduksi informasi dan informasi yang begitu cepat melalui beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun pesan telepon genggam seperti WhatsApp dan lain sebagainya yang tidak dapat difilter dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan TIK memiliki kekurangan dan dampak negatif yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mengutip Turbo Future, berikut ini dampak negatif dari penggunaan TIK. Yang pertama ada keamanan data. Teknologi informasi dan komunikasi bekerja dengan menghimpun sejumlah besar data dan menyimpannya dalam satu tempat. Ini bisa berupa informasi pribadi mengenai individu atau organisasi. Keamanan data menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Jika kita ceroboh, informasi pribadi bisa saja jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan pernah berikan data pribadi, apalagi ke situs yang tidak terpercaya. Yang kedua, kehidupan sosial. TIK turut mengatur cara kita bersosialisasi dan berkomunikasi. Semenjak adanya TIK, kita lebih sering bersosialisasi melalui perangkat digital daripada melalui kehidupan nyata. Di satu sisi, kita menjadi lebih mudah terhubung. Di sisi lain, kualitas hubungan berkurang karena kita menjadi lebih sibuk dengan perangkat masing-masing. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kontak fisik di kehidupan nyata dapat menyebabkan depresi dan penyakit mental lainnya. Dikutip dari CNN Indonesia, menyebutkan bahwa dalam data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran dikutip oleh Pratama pada tahun 2016.
Kemkominfo juga selama tahun 2016 sudah memblokir 773.000 situs berdasar pada 10 kelompok. Ke-10 kelompok tersebut diantaranya mengandung unsur pornografi, sara, penipuan atau dagang ilegal, narkoba, penjudian, radikalisme, kekerasan, anak, keamanan, internet, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Dari jumlah itu paling banyak yaitu unsur pornografi. Dan di sini juga ada bukti analisis penelitian dari kelompok kami. Kami membuat kuesioner sebagai sesi tanya jawab dengan orang-orang sekitar sehubungan dengan topik seputar penyalahgunaan teknologi informasi di internet. Di sini ada gambar pertama. Dari hasil kuesioner grafik di atas, 100% dari 40 tanggapan mereka sudah pasti menggunakan internet. Dengan pertanyaan apakah Anda menggunakan internet, pasti 100% di orang sekitar pasti menggunakan internet. Di sini ada gambar 4. Di sini gambar 4 menjelaskan apakah Anda pernah salah masuk situs. Di sini kita ambil contoh seperti kita saat mendownload lagu ataupun video yang kita mau. Biasanya saat mendownload kita sering kali terhalang oleh beberapa situs, seperti contohnya adalah situs Lazada. Terus di gambar 5 ada contoh pertanyaan seperti apakah Anda pernah mengalami saat browsing muncul iklan 18 plus atau door prize tipu-tipu. Di sini saya akan menjelaskan maksudnya saat kita sedang mencari sebuah tugas dan browsing di salah satu website, seringkali munculnya iklan 18 plus ataupun door prize yang harus kita isi. Padahal di situ kita tidak perlu mengisi door prize tersebut karena kita tahu itu adalah tipu-tipu. Di sini saya akan menjelaskan juga dari pertanyaan di atas. Dari pertanyaan kuesioner di atas, 97,5% dari 40 tanggapan bahwa mereka mengatakan pernah secara tiba-tiba masuk ke situs lain ketika mereka sedang menggunakan internet untuk kebutuhan mereka. Bahkan secara hal-hal negatif seperti iklan 18+, penipuan, hingga ajakan berjudi online ketika menggunakan internet. Kenyamanan yang dirasakan oleh adanya perkembangan teknologi ini dapat berpengaruh terhadap gaya hidup seseorang, cara pandang, dan mempengaruhi kebudayaan masyarakat tertentu, terutama di kalangan remaja. Sekarang ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangatlah pesat seiring berjalannya waktu. Teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi, ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman penggunaan akan etika dan juga cara menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Kelompok kami mengambil kesimpulan yang menjelaskan pada dasarnya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi tidak dapat dihindari lagi, karena itu sudah menjadi hal yang sangat wajar dan menjadikannya sebagai tantangan agar bisa ditaklukkan. Sebagaimana kita diharapkan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk dari munculnya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi tersebut. Sebenarnya dampak positif dan negatif tergantung pada diri kita sendiri. Jika mereka menggunakan teknologi dari sisi positifnya, maka akan memberikan keuntungan bagi kehidupan bagi kita itu sendiri, dan begitupun sebaliknya. Jika mereka menggunakan teknologi dari sisi negatifnya saja, maka akan banyak menimbulkan masalah bagi kehidupan remaja itu sendiri. Sekian itu saja dari pemaparan dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kelompok kami. In the back of the car we at the party when you took me by the hand in front of the prom king like the hot late dominate our neighborhood, leaving
just can't beat you. You're something special.